Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Jurnalis Corner, peristiwa dari perspektif jurnalis. Nah, teman-teman, hari ini kita bukan kedatangan tamu, tetapi hari ini kita berkunjung ke Polres Banjar. Nah, di Polres Banjar ini kita ketemu dengan tamu spesial, yaitu Pak Otong Rustandi sebagai Kasat Lantas Polres Banjar. Berbagai persiapan dari kepolisian tentunya sudah disiapkan untuk menyambut tradisi mudik lebaran. Sudah barang tentu akan menjadi kesibukan dan ya tidurnya juga mungkin sedikit agak terganggu nanti, Pak Kasat. Kira-kira apa saja nih yang sudah disiapkan di Polres Banjar, terutama di Kasat Lantas seperti apa? Baik Kang Ogi, jadi beberapa hari ke belakang sampai dengan saat ini ya kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan. Dari mulai rapat koordinasi lintas sektoral di Polda ya. Kemudian tadi juga sudah kita saksikan bersama, sudah melaksanakan gelar ya. Gelar serentak pasukan ya? Secara serentak. Di serentak kita seluruh Jawa Barat ya melaksanakan gelar pasukan untuk antisipasi dalam rangka Operasi Ketupat Lodaya 2025. Dan beberapa kegiatan kita sudah dilaksanakan, termasuk juga mendirikan pos terpadu, pos pengamanan maupun pos pelayanan. Oke, berarti selain offline juga online juga, Zoom sudah mulai dilaksanakan, sudah mulai. Arahan-arahan dari atas sudah disampaikan melalui kita. Teman-teman pasti menarik nih, karena banyak mungkin dari masyarakat juga belum tahu sebenarnya di belakang layar kesiapan petugas kepolisian seperti apa. Pak Kasat, personil gimana nih? Kesiapan personil seperti apa? Untuk secara keseluruhan personil Satlantas Polres Banjar sudah siap. Ya, kita akan diterjunkan 35 orang 35. Untuk lalu lintas saja. Untuk lalu lintas saja. Tetapi untuk keseluruhan Polres itu 165. Itu sepertinya udah gabungan, Pak. Ya, gabungan dengan saudaranya, dengan seluruh satpam yang ada. Pak Kasat, ini pasti menguras energi. Apa saja nih treatment yang dilakukan jauh-jauh hari terhadap anggota supaya fit dan kuat nanti? Tentunya di pas melaksanakan tugas. Ya, untuk treatmentnya kita tetap masing-masing anggota tetap jaga kesehatan. Manakala ada waktu luang tetap laksanakan olahraga mandiri. Kemudian atur pola waktu istirahat. Karena kalau kita full maksimal 1 kali 24 jam kali contoh selama operasi 17 hari, saya rasa tidak mungkin kuat. Betul. Karena kita bukan robot. Apalagi sekarang musim hujan. Nah, itu dia. Ada equipment khusus yang disiapkan nanti, kostum khusus mungkin. Ya, sementara kalau untuk antisipasi cuaca memang ini pancaroba, bahasanya cuaca ekstrim hujan, betul. Tetap untuk sarana prasarana kelengkapan perorangan sudah kita siapkan. Masing-masing sudah dibekali dengan jas hujan. Beberapa ruas jalan juga kadang masih suka terendam banjir ya. Ada beberapa titik saja di sepanjang jalur nasional, paling ada di seputaran Cikadut yang ada genangan. Namun yang perlu kita antisipasi, mengingat Banjar ini pohonnya cukup tinggi, kemarin sudah kolaborasi dengan BPBD. Kita sudah melaksanakan pemangkasan sebagian pohon yang ada di sepanjang jalur nasional. Berarti sudah siap nih? Insya Allah sudah siap. Banjar sudah siap menampung para pemudik yang akan melintas menuju Jawa Tengah. Ya. Ngomong-ngomong Pak Kasat, ini kan Banjar itu kota kecil memang ya. Hanya berapa kecamatan? 4 kecamatan. Tetapi dihimpit oleh ya lintasan perbatasan bahkan ke Jawa Tengah. Nah, jalur selatan masih seksi nih untuk jalur mudik, terutama R2 nih, gitu. Nah, ini yang menjadi strategi apa nih? Karena tingkat kecelakaan di jalur selatan tuh masih tinggi dari tahun ke tahun ya. Kira-kira Pak Kasat apa nih? Ada strategi apa nih? Untuk Kang Ogi, untuk strategi kita, di samping kita memasang banner ya, spanduk untuk himbauan laka, kita melaksanakan himbauan juga di media sosial. Ya, baik di FB, kemudian dari IG maupun TikTok.
Wah, ini menarik nih, aktif sekali berarti ya. Insya Allah Bagaimana mudah-mudahan. Polres Banjar sosialisasi di media sosial? Ada di Satlantas Polres Banjar, sudah ada. IG, TikTok sudah ada di situ. Sudah, artinya bukan hanya dari kepolisian yang sosialisasikan, masyarakat juga bisa mengakses dan ikut komen-komen lah seperti itu ya, Bisa. melaporkan. Insya Allah. Oke. Jadi masyarakat mungkin kalau kemarin kita ada satu anggota saya Kanit Turjawali, dia yang selalu aktif di Aktif di medsos medsos, ya. dengan gayanya yang khas Sunda. Oh ya, Nah, namanya kalau di sana Bang Randi. Nah, ini ada Oke. Kanit Turjawali kita. lebih humanis sekarang ya, Insya Allah karena ada mudah-mudahan. media sosial, lebih bisa mengeksplor kegiatan-kegiatan Betul. kepolisian. Jalur selatan Banjar ini ada jalur wisata juga, biasanya setelah Lebaran nih. Nah, ini juga kontur tanah ke Banjar itu juga lumayan. Ini koordinasi dengan stakeholder yang ada, seperti apa antisipasi di musim hujan selain tadi beberapa titik termasuk penerangan nih. Baik Kang Ogi, kebetulan sebelum memasuki atau menjelang operasi ketupat ini, kita sudah melaksanakan cek jalur, ya, gabung dengan Dinas Perhubungan, dan alhamdulillah setelah kita cek awal itu ada beberapa lokasi titik yang jalan yang rusak. Oke. Kemudian kita sampaikan Dinas Perhubungan sama Kementerian PU. Dan alhamdulillah sudah dilaksanakan perbaikan. Sampai dengan saat ini kemarin kita cek kembali baik jalur utama menuju Jawa Tengah maupun menuju ke objek wisata arah Pangandaran, termasuk juga jalur arterinya itu sudah bagus semua. Jadi jalur wilayah Banjar sudah tidak ada jalan berlubang lagi. Clear ya? Clear. Ya, Hasil kemarin kami kolaborasi dengan tim melaksanakan pengecekan. Namun dari pihak PU maupun BPBD, manakala nanti diperlukan tim untuk tanggap bencana maupun PU untuk penambalan sudah siap juga, manakala nanti pada saat ke depan dengan curah hujan yang cukup tinggi, ada genangan kemudian menimbulkan jalan itu berlubang. Nah, pihak PU juga sudah siap dan bisa dipanggil kapanpun. Oh, ini jaminan kenyamanannya luar biasa di Banjar. Artinya bahwa dengan mudah-mudahan dengan podcast ini ya, dulu kan Cipali seksi sekali ya nih. Betul. Karena memang lebih bisa lebih cepat, lebih besar gitu. Tetapi dengan seperti ini jangan-jangan nanti selatan jadi lebih menarik. Siap-siap aja gitu ya. Selatan lebih menarik karena jalan-jalan Ciamis kan lumayan nih, udah bagus gitu. Terus Banjar ditambah bagus perbatasan ke Jawa Tengah. Tapi masih Kang Ogi masih tertarik Trans Jawa. Oh iya, betul. Jadi jalur tol, jalur istilah jalan khusus lebih menarik. Karena masyarakat kalau pada saat Lebaran tidak ada kemacetan, nggak ada cerita nanti. Oke. Kadang-kadang pingin buru-buru Itu. menikmati perjalanan kayak gitu ya. Ya, Tapi di jalur selatan banyak sekali rest area, tempat pemandangan yang bagus gitu, seperti itu Pak Kasat. Jadi biasanya kan kalau mudik Lebaran itu ada rest area atau fasilitas yang disediakan oleh kepolisian sebagai bentuk dari pelayanan terhadap masyarakat. Kira-kira di Polres Banjar apa ini sudah? ya untuk sementara ini, contoh mungkin kalau di tempat-tempat lain rest areanya yang besar, itu ada pijit relaksasi dan lain sebagainya. Mengingat di rest area Banjar ini hanya sedikit dan itu tidak terlalu seksi sehingga banyak para pemudik itu langsung tancap gas pengen bablas ke wilayah Jawa Tengah. Namun kita menghimbau manakala lelah, ngantuk, nah bisa mampir. Mampir di pos PAM kita yang ada di perbatasan Cijolang. Nah, bisa mampir itu di situ. Bisa ya relax sejenak atau di rest area walaupun kecil di wilayah kita walaupun tidak begitu menarik dengan kondisi jajanan yang itu saja. Treknya berapa kilo? Ini kebetulan trek dari Cisaga
sampai dengan perbatasan itu kita hanya 8,9 kilometer. 8,9. Ini trek yang sangat-sangat pendek ya, dengan situasi jalan yang cukup luas dan tidak terlalu berbelok. Ya berbeloknya pun tidak terlalu tajam, kayaknya lindung gitu ya. Jadi kita hanya, dan mudah-mudahan ya warga masyarakat pada saat harus mudik ini ya pengen cepat-cepat sampai di rumah. Tetapi tetap kalau kita punya semboyan atau punya himbauan, biar lambat asal selamat. Betul. Ya, karena apa? Keluarga banyak menanti di rumah kan. Betul. Yang tidak banyak tahu sebelum closing nih, Pak Kasat. Ya. Kayaknya sudah siap sekali nih Polres Banjar ya, dengan segala macam mekanisme dan tradisi-tradisi itu. Sebelum closing, bocoran nih dari teman-teman di kepolisian. Biasanya ada kesan apa ketika menjelang Lebaran atau takbiran ada di jalanan? Kesan kita sendiri, ya mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus melaksanakan malam takbir di jalan. Ya kita utamakan pelayanan kepada masyarakat. Keluarga gimana? Ya, untuk keluarga Protes sementara ini di nomor 2 kan lah. Keluarga yang masih kecil biasanya kan anak kecil protes itu. Kalau protesnya anak kecil hal yang wajar ya Kang Ogi. Karena mereka juga pengen kumpul bersama keluarga. Namun ya untuk ya kita sendiri paling nanti kalau memang misalkan situasi kondisi sangat mendukung, kita melaksanakan sholat Id misalkan di sekitaran kita, pospam kita atau di Polres dan lain sebagainya. Tapi manakala ternyata masyarakat masih membludak dan lain sebagainya, yaitu ya bahasanya kita utamakan kewajiban melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang akan mudik. Operasi Ketupat Lodaya dari tanggal 23 sampai tanggal 8 Luar April. biasa. Cukup lumayan melelahkan. 17 hari. Siap. Liburannya kapan? Untuk liburan masih menunggu mungkin kita. Karena setelah Lebaran itu nanti mungkin melihat situasi kondisi, kalau sudah landai baru kita bagi. Siap. Biasanya dibagi per 3 hari, tidak dikosongkan, polisi langsung cuti, libur semua tidak. Bahaya ya. Pimpinan sudah menjadwalkan nanti siapa yang agenda libur pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Siap. Sebelum closing Pak Kasat, himbauan mengingat ini kan jalur selatan kepada warga baik yang siap melaksanakan mudik nanti, kira-kira yang melintas ke Banjar, apa saja nih himbauan dari kepolisian untuk masyarakat? Baik, Kang Ogi mungkin ya akan kami sampaikan ya himbauan kepada seluruh masyarakat ya yang akan melintas di Kota Banjar. Ya kita sampaikan bahwa cek dulu kondisi kesehatan. Yang pertama, jangan memaksakan. Kalau memang misalkan seandainya sakit, jangan memaksakan. Kemudian yang keduanya, kita wajib cek kendaraan, kesiapan kendaraan yang akan digunakan oleh kita. Ya, yang tadi saya sampaikan, fisik pengemudi, kemudian fisik kendaraan. Ya, harus bagus, harus fit ya. Harus fit kendaraannya. Kemudian yang keduanya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Walaupun musim mudik. Walaupun ya musim mudik, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kemudian nanti ikuti arahan petugas di lapangan. Siap. Nah, kemudian jangan lupa ya utamakan keselamatan bukan kecepatan, karena keluarga menanti di rumah. Siap. Ya. Terima kasih Pak Kasat. Sama-sama kami. Teman-teman, kita ketemu lagi nanti di part selanjutnya, tentunya masih di Jurnalis Corner, peristiwa dari perspektif jurnalis. Nanti ketemunya di lapangan, di TKP langsung dengan Pak Kasat. Ketika mengatur lalu lintas. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu. Ya, amin. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih.